Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bersyukur kepada Allah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Seperti biasa di hari Senin kita belajar matematika. Bagaimana kabar antum? Semua sehat? Alhamdulillah ya. Baik, anak didik sekalian, coba diaktifkan suara sama videonya. Seperti biasa sebelum memulai pelajaran, kita akan mengingat kembali pelajaran sebelumnya ya. Jadi ana pengen nanya sama antum tentang pelajaran sebelumnya. Coba si Muhammad Sultan Dandi. Assalamualaikum Muhammad Sultan Dandi. Kaifa haluk? Apa yang antum ingat pelajaran kita terakhir kemarin minggu lalu? Belajar apa kita minggu lalu? Dandi. Belajar apa kita terakhir minggu lalu, Dandi? Lupa antum? Lupa ya, nggak antum baca ya. Baik. Coba si Refli Jinni Ahmad. Assalamualaikum Refli. Antum apa yang antum ingat dari pelajaran minggu lalu? Belajar apa kita terakhir? Refli. Garis dan sudut. Siapa yang jawab garis dan sudut? Nafis Pinayungan. Nah, lupa juga berarti Nafis nih. Yang terakhir kita belajar tentang segitiga ya. Diingat kembali segitiga. Gimana anak nanya yang selanjutnya? Antum pun nggak ingat, judulnya udah lupa. Coba tentang segitiga, jika dibagi berdasarkan panjang sisinya ada menjadi berapa? Tadi Refli ini Rafli. Coba Rafli. Ditinjau dari panjang sisinya, segitiga itu ada berapa? Dibagi menjadi berapa? Rafli. Berapa jenis Rafli? Hadir minggu lalu Rafli? Jufar? Hadir kan? Ingat nggak? Dibagi menjadi berapa? 3. Apa aja yang antum ingat Rafli? Kok lupa? Siapa yang ingat? Coba si Irsyad Ataillah. Antum ingat Irsyad?
Coba si Ejar lah, Ejar ingat ini. Coba diaktifkan videonya Ejar. Yang lain juga diaktifkan aja videonya. Ingat kan Ejar? Ditinjau dari panjang sisinya, segitiga dibagi menjadi 3. Apa aja yang antum ingat? Sama sisi, betul. 1. Yang kedua, segitiga sama kaki. Ya, baru yang ketiga, segitiga sembarang. Ahsanta. Baik, yang lain. Coba si Sifatur Rahman. Storus. Kalau panjang sisi itu gimana itu? Yang sama sisi, panjang yang segitiga sama kaki lah, sama kaki. Gimana dia? Sisi bawahnya enggak sama, ya betul, ahsanta. Baru yang apa? Segitiga sama sisi sama semua, betul. Kalau sembarang kebalikan dari sama sisi, beda semua dia kan, gitu dia ya. Baik, ahsanta. Fatur Rahman Sitorus. Baik, kita untuk satu pertanyaan lagi ya. Macam-macam garis pada segitiga. Oh, janganlah macam-macam garis. Jika ditinjau dari sudutnya, segitiga dibagi menjadi berapa? Fahri, Muhammad Fahri. Jenis segitiga jika dibagi berdasarkan besar sudutnya. Enggak tahu. Minggu lalu hadir kan Fahri? Coba siapa yang ingat? Si Riji ingat, Riji Afif Mubarok. Minggu lalu masuk enggak? Masuk kan? Segitiga dibagi dengan berdasarkan besar sudutnya, segitiga apa aja namanya? Coba si Mirja Al-Fariji Fasa. Ingat Mirza? Apa aja? Siku-siku ya kan? Baru yang kedua apa? Lancip, betul. Baru yang satu lagi tumpul ya. Yang siku-siku berapa sudutnya? Mirza 90, betul. Baru yang lancip 0 sampai 90, berarti kurang dari 90 dia kan? Enggak 0, enggak nyampe 90 dia. Di antara 0 sampai 90 itu lebih tepatnya ya. Berarti 0 enggak juga, 90 enggak juga. Berarti di antaranya itu. Berarti lebih dari 0 dan kurang dari 90. Kalau yang apa? Yang lancip? Ya, yang tumpul lebih dari 90 derajat. Ya, betul ahsanta. Berarti yang jawab betul hari ini 3 orang ya, si Ejar ya, si Ejar, si Fatur Rahman, si Mirja Al-Fariji yang mengingat pelajarannya berarti. Baik, sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Kemarin terakhir kita udah bahas tentang jenis-jenis macam-macam garis pada segitiga ya. Udah kita buat pengertiannya, garis tinggi, garis berat, garis sumbu ya kan, dan garis bagi. Ini antum ingat lagi ya, bisa antum baca-baca lagi. Sekarang kita masuk ke segi 4 ya. Karena ini kan contohnya
Di contoh segitiga ini cuman mencari luas dan keliling. Ya, di sini cuman antum pakai rumusnya ya, tinggal mencari. Misalkan luasnya ditanya, tinggal antum masukkan rumus, setengah kali alas kali tinggi alas yang mana ini, ya tingginya yang ini, ya kan, tinggal masukkan ke rumus, gampang ya. Ya, jadi kita sekarang masuk ke segi empat aja, ya, masuk ke segi empat karena sebentar lagi juga kita akan libur. Kita langsung masuk ke segi empat aja. Segi empat itu jenisnya apa aja? Yaitu yang pertama persegi. Persegi kan segi empat ya kan? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Segi empat dia. Baru apa lagi? Persegi panjang. Persegi panjang dia segi empat juga. Ya, jajar genjang. Jajar genjang juga segi empat dia. Masuk ke segi empat. Kemudian apa lagi? Belah ketupat. Ya, baru layang-layang. Nah, layang-layang juga segi empat ya, segi empat juga dia. Kemudian apa? Trapesium segi empat juga ya. Di sini kita yang kemarin udah kita mengenal yang dimaksud dengan segitiga itu apa pengertiannya, apa jenis-jenis dari segitiga, apa jenis-jenis dari garis segitiga ya kan. Kita udah mengenal tentang segitiga. Sekarang kita akan mengenal tentang segi empat ya. Jadi di sini yang pertama akan kita bahas tentang persegi ya. Persegi yaitu ini, antum lihat gambarnya. Persegi ya. Persegi adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah sisi yang panjangnya sama. Nah, antum ingat panjang dari setiap sisinya ini, panjang sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Panjangnya setiap sisinya sama. Nah, kalau bentuknya seperti itu berarti bangun itu ataupun itu adalah persegi ya kan. Untuk lebih mengenal lebih jelas lagi tentang persegi, kita akan bacakan ciri-ciri dari persegi di sini ya. Yang pertama, poin pertama yaitu mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang. Nah, sama panjang dia. 1, 2, 3, 4. Baru yang kedua, mempunyai 2 pasang sisi yang saling sejajar. Ya kan? AB sejajar dengan CD, ini AB sejajar dengan CD, ya. Kemudian AD sejajar dengan BC, ya, sejajar dia. Ini garis apa namanya, ya kan, sejajar. Ini sejajar ya, panjang dan lebarnya, ya kan. Mempunyai 4 buah sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Ini siku-siku. 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat gitu ya. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D sama dengan ini. Kalau dijumlahkan berapa? Ini salah tulis dia. Berapa kalau dijumlahkan? Ini 90, ini 90, ini 90, ini 90, berarti jumlahkan 360 ya. Jadi ini salah tulis ya. Jadi setiap sudut ini 90. Kalau dijumlahkan berarti 360 ya. Baru poin berikutnya, mempunyai 4 sumbu simetri lipat dan 4 simetri putar ya. Nah, ini dia simetri lipatnya. 1 BD ya, AC gitu dia nanti ya. Bisa juga dilipat ke sini nanti dia dilipat. Ya, bisa juga dilipat di sini. Ya, gitu. Kemudian mempunyai 2 garis diagonal yang saling berpotongan. Nah, dia garis diagonalnya. Yang ini garis diagonalnya ya. Saling berpotongan. Udah. Ini masuk ke garis diagonal, masuk juga dia sumbu lipatnya ya, simetri lipatnya.
Ini dia, AC sama dengan BD, panjangnya ini sama. AC panjangnya sama dengan BD ya. Dan AC tegak lurus dengan BD. Kalau kayak gini dibaca tegak lurus ya. Tegak lurus dengan BD ya. Gitu dia. Kemudian poin terakhir, mempunyai 8 cara untuk dipasangkan menempati bingkai. Ya. Ini keterangan selanjutnya nanti akan kita terangkan lebih lanjut. Dari sini udah kita kenal ya persegi itu seperti apa dia bentuknya. Kemudian setelah itu kita ketahui apa rumus keliling dan luas persegi ya. Misalkan AB, ini kan AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Misalkan dengan S. Ya. Karena dia sama semua berarti bisa kita misalkan dengan S. S semua dah. Ini S, ini S, ini S, ini S. Ya kan? Berarti keliling perseginya sama dengan 4 kali S. Ya. 4 kali S dia. Karena sama semua kan. S-nya ada berapa? Ada 4. Berarti kan kalau kita mencari kelilingnya ini S, ini S, ini S, ini S. S-nya ada berapa? Ada 4. 4S dia kelilingnya. Ya. Kemudian luas persegi yaitu S kuadrat, ya kan? S dikali S. Ya. S dikali S sama dengan S kuadrat, ya. Jadi gampang kalau mencari panjang ya keliling dan luas persegi ya. Antum tinggal 4 dikalikan 4 kali S, kalau kelilingnya luasnya S kuadrat ya. Kemudian kita masuk ke persegi panjang ya. Persegi panjang hampir mirip dengan persegi, cuman bedanya yaitu tidak sama semua panjangnya. Kalau tadi persegi sama semua panjang sisinya, kalau persegi panjang tidak sama semua dia. Persegi panjang adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah sisi dengan sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar serta sisi-sisi yang bersebelahan saling tegak lurus. Ya, itu dia pengertian dari persegi panjang. Ya. Di sini antum lihat, untuk lebih mengenal lebih jauh tentang persegi panjang kita baca poin-poinnya ya. Yang pertama, mempunyai 4 buah sisi dengan sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, di sini antum lihat AB sama dengan CD, ya kan? Panjangnya sama dengan panjangnya ini. Lebarnya sama dengan lebarnya kan? AD sama dengan BC dia. Jadi enggak sama semua, tapi cuma ada 2 pasang yang sama. Ya, AB sama dengan CD, AD sama dengan BC, ya. Kalau tadi sama semua, kalau ini enggak sama semua. AB sama dengan CD, BC sama dengan AD. Oke. Baru yang kedua, mempunyai 2 pasang sisi yang saling sejajar. Ya, sama juga seperti tadi. AB sejajar dengan CD, BC sama dengan AD. Mempunyai 4 buah sudut siku-siku. Nah, ini sama seperti persegi. Siku-siku semua dia. Ini 90, ini 90, ini 90, ini 90. Ya. Baru ini mempunyai 2 buah sumbu simetri lipat dan 4 buah simetri putar ya. Kemudian poin berikutnya, mempunyai 2 garis diagonal yang saling berpotongan. Ini sama juga seperti persegi ya. Ini dia diagonalnya ya. Baik, baru yang terakhir, mempunyai 4 cara untuk dipasangkan menempati bingkainya ya. Baik, keliling dan luas persegi panjang rumusnya AB sama dengan CD
ya kan, sama dengan panjangnya. Biasa dilambangkan dengan P kecil, ya. Kemudian BC dan AD ini kan sebagai lebarnya, biasa dilambangkan di matematika dengan L kecil, ya, lebar L kecil, ya. Jangan dibuat L besar. L besar kalau di matematika biasa itu sebagai luas, ya, lambang dari luas. Kalau L kecil yaitu lebar, ya. Jadi kelilingnya, karena tadi ada dua sisi yang sama, makanya duanya dikeluarin. Kemudian dibikin panjang tambah lebar. Pada asalnya itu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, ini kan. Dua panjangnya sama, 2 lebarnya sama. Sehingga dikeluarkan duanya, kemudian dibikin dalam kurung panjang tambah lebar. Ya kan? 2 kali panjang tambah lebar dia, ya. Rumusnya. Ataupun 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, ya. Luasnya yaitu panjang dikali lebar, ya kan? Panjang dikali lebar. Nah, ini jika diketahui panjangnya dan lebarnya, tinggal antum masukkan ke rumus, ya kan, gampang kan? Tinggal antum masukkan ke rumus. Kemudian berikutnya kita masuk ke jajar genjang. Ya, jajar genjang adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah sisi. Ya, dengan sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang dan sejajar. Sisi-sisi yang saling bersebelahan tidak saling tegak lurus, ya. Gini dia. Hampir mirip seperti persegi, tetapi ini miring dia, enggak tegak lurus. Ya, yang pertama mempunyai 4 buah sisi dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, ya. Sama panjang dia. AB sama dengan CD, ya. AD sama dengan BC, ya. Mirip sama persegi panjang, ya kan? Yang ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini, ya. Baru yang kedua mempunyai 2 pasang sisi yang saling sejajar. AB sama juga seperti apa tadi, persegi panjang tadi. AB sama dengan CD, AD sama dengan BC, ya. Kemudian poin ketiga mempunyai 4 buah sudut dengan sudut-sudut yang berhadapan sama besar, ya. Jadi di sini sudutnya enggak 90 derajat semua, ya. Ya. Tetapi diketahui bahwa 4 buah sudut dengan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, sudut A sama dengan sudut C, berhadapan dia. Berarti sama besarnya. Kemudian sudut B berhadapan sama dengan sudut D, ya. Kemudian jumlah sudut yang berdekatan adalah 180. Ya, misalkan ini A ditambah B sama dengan 180. A ditambah D sama dengan 180. D tambah C sama dengan 180. Ya, C tambah B sama dengan 180. Ya. Misalkan kalau Anda bikin ini 80 derajat B, berarti C berapa derajat? Kalau ini B 80, C berapa? 100, ya kan, karena 180 dia. Ya. Ini 80, ini 100, berarti D berapa? D, sudut D. Sudut D 80, ini berhadapan 80. Ini 100, berarti ini berapa? 100, ya kan, sehingga 100 tambah 80, 180. 80 tambah 100, 180. 100 tambah 80, 180.
80 gitu ya. Bedanya di sini aja dia sama persegi panjang. Jadi kalau persegi panjang itu di sini 90 90 semua kan? 90 90, tapi di sini enggak 90 90 dia. Ya. Di sini tetapi saat dijumlahkan ini tetap juga 180. Dijumlahkan keempatnya juga tetap berapa? Dijumlahkan keempat sudutnya 180. Ini 180 berarti 360 gitu ya. Baik, antum lihat ini keliling dan luasnya jajar genjang ya. Di sini AB sama dengan CD kan, AB sama dengan CD. Ya, ini sebagai panjangnya P kecil. BC sama dengan AD. BC sama dengan AD itu sebagai lebarnya. Ya. Kelilingnya berarti 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, sama seperti persegi panjang. Ya. Kalau luasnya, di luasnya yang berbeda dia. Luasnya itu yaitu panjang kali tinggi. Ya, panjang kali tinggi dikalikan dengan tingginya dia. Panjang dikali tinggi ya. Panjang dikali tinggi dia luasnya. Ya. Gitu dia. Itu letak perbedaannya dengan persegi panjang ya. Di luasnya sama di sudutnya. Ya. Di luasnya sama di sudutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Gak ada? Apa? Masuk ujian? Masuk ujian insyaallah ya. Ya, di sini nanti di apa ini perlu antum pelajari mengenal segitiga dan segi empat ini, karena nanti di pelajaran berikutnya antum akan belajar tentang Pitagoras yang berhubungan dengan segitiga, sehingga terlebih dahulu antum harus mengenal ya segitiga itu gimana ya kan. Baru antum juga akan belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar ya kan, sehingga antum perlu mengenal dulu bangun datar itu gimana ya di segi empat ini ya kan. Ya kekongruenan persegi, kekongruenan persegi panjang, jajar genjang, layang-layang ya kan. Antum akan belajar lagi nanti. Jadi terlebih dahulu antum harus mengetahui dan mengenal ya persegi itu gimana, persegi panjang gimana, jajar genjang gimana, belah ketupat gimana ya kan, layang-layang gimana dia ya, dengan mengenal ciri-cirinya ya, dan mengetahui mencari keliling dan luasnya di sini terlebih dahulu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Enggak ada ya. Baik, karena waktu kita sudah habis, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di belah ketupat dan layang-layang dan trapesium, dan kita buat contohnya ya, contohnya. Baik, terima kasih atas perhatian antum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.